Dengan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, suara saya. Mohon izin, Pak. Indrawati dan Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Kedengaran, Pak? Kedengaran? Oke, kedengaran dengan baik ya, Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini adalah hari pertama, Bapak Ibu. Hari pertama pertemuan Sekolah Literasi Nasional. Hari pertama Sekolah Literasi Nasional. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu patut berbahagia karena di hari ini Bapak Ibu terpilih menjadi peserta untuk tahun kedua program organisasi penggerak Kemendikbudristek dengan Forum Indonesia Menulis. Dan di tahun ini Bapak Ibu akan berbeda dari wisata literasi guru WLG yang sudah berlangsung di tahun 2021 yang lalu. Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa program organisasi penggerak ini merupakan program dari pemerintah ya, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bekerja sama dengan Forum Indonesia Menulis dengan nama Sekolah Literasi Nasional. Kita patut berbahagia Bapak Ibu karena di Kalimantan Barat ada satu organisasi masyarakat yaitu Forum Indonesia Menulis yang terpilih menjadi peserta program organisasi penggerak yang dipercaya oleh Kemendikbudristek Forum Indonesia Menulis untuk melaksanakan program organisasi penggerak ini. Pakai mobil itu pakai mobil itu jalan. Dari hasil di Forum Ekonomi Dunia Bapak Ibu tahun 2015 sampai dengan 2016 yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia harus merumuskan visi baru pendidikan yang berisikan satu literasi dasar, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah kualitas karakter. Tiga hal ini yang kemudian menginisiasi Forum Indonesia Menulis untuk membuahkan sebuah gerakan literasi yang di tahun 2022 ini bernama Sekolah Literasi Nasional. Nah, Bapak Ibu, literasi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa dan gambar dalam berbagai bentuk dan variasi untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, memirsa, menyajikan, dan berpikir secara kritis tentang informasi atau gagasan. Hal ini memungkinkan Bapak Ibu bagi kita untuk saling berbagi informasi, saling berinteraksi dengan orang lain, dan juga saling membuat makna. Dari literasi, dari penggunaan bahasa dan gambar, akan memudahkan untuk saling berbagi informasi, saling berinteraksi dengan orang lain. Dan juga Bapak Ibu, melalui interaksi, sedianya kita sedang membuat makna. Dalam literasi Bapak Ibu, ini merupakan suatu proses yang kompleks, yang mencakup banyak hal seperti pengetahuan, budaya, dan juga pengalaman. Hal tersebut Bapak Ibu sudah diwujudkan ya pada wisata literasi guru, di mana Bapak Ibu semua peserta Sekolah Literasi Guru yang mengikuti di tahun 2022 ini merupakan peserta yang sudah lulus di tahun 2021. Yang sudah membuahkan bukunya. Apakah bukunya itu merupakan buku yang tentang pengetahuan, tentang budaya, ataupun tentang pengalaman Bapak Ibu guru saat mengajar atau saat sebagai guru di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama-sama nantinya dari jawaban ini, dari pertanyaan ini ya, dan kita akan lihat jawabannya seperti apa. Mengapa Bapak Ibu perlu gerakan literasi sekolah? Mengapa perlu gerakan literasi sekolah Bapak Ibu? Berdasarkan hasil riset World's Most Literate Nations Rank di tahun 2016 Bapak Ibu,
menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-61 Bapak Ibu, 60 Bapak Ibu, dari 61 negara terkait minat membaca. Dan ini bisa diartikan bahwa Indonesia berada pada nomor 2 Bapak Ibu. Bukan peringkat kedua ya Pak Ibu ya, tetapi nomor 2 dari bawah. Kalau diperingkatkan, ya kita peringkat nomor 2 Bapak Ibu. Bukan dari atas, tetapi peringkat 2 dari bawah. Berkaitan dengan minat baca. Kemudian Bapak Ibu, dari hasil survei Program for International Students Assessment atau PISA, didapati bahwa kualitas literasi Indonesia ini menempati ranking yang ke-62 dari 70 negara. Artinya kita masuk 10 besar ya Bapak Ibu. Tetapi rankingnya ini 10 besar bukan dari atas Bapak Ibu, tetapi 10 besar dari bawah Bapak Ibu. 62 dari 70 negara. Secara keseluruhan Bapak Ibu semua, literasi siswa Indonesia bisa digambarkan melalui mind mapping seperti ini Bapak Ibu. Oke. Indonesia di Research First ya, di tahun 2011 Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 40 negara. Lagi-lagi kita masuk ke 10 besar mungkin ya Bapak Ibu ya, dari bawah ya. Kemudian di PISA di tahun 2009 negara kita peringkat ke-57 dari 65 negara. Lagi-lagi kita masih kategori di bawah. Tahun 2012 peringkat ke-64 dari 65 negara. Tahun 2015 kita peringkat ke-64 dari 70 negara. Sementara INAP sendiri ya di tahun 2016 menyimpulkan bahwa nilai kemampuan membaca Indonesia ya 46,83% dan ini masuk dalam kategori kurang Bapak Ibu semua. Oke. Lebih jelas survei PISA Bapak Ibu tahun 2018 yang dirilis Selasa 3 Desember 2019 menyatakan bahwa dari responden 600.000 anak Bapak Ibu. Dari responden 600.000 anak dengan peserta 80 negara di dunia dengan waktu atau periode 3 tahun sekali dengan materi matematika, membaca, dan kinerja sains atau IPA, hasil tes anak Indonesia Bapak Ibu sebagai berikut. Materi matematika peringkatnya 73 Bapak Ibu dari 80 negara. Kemudian materi membaca negara kita di peringkat 74 dari 80 negara peserta. Kemudian di materi sains atau IPA, negara kita Indonesia menduduki peringkat yang ke-71 dari 80 negara. Lagi-lagi Bapak Ibu kita masuk di 10 besar di bawah ya Bapak Ibu ya, bukan dari atas. Ini merupakan PR besar bagi para guru, para pendidik ya, para dosen, semua warga negara Indonesia. Dan Bapak Ibu, kalau kita merunutnya Bapak Ibu semua, bahwa kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains atau IPA negara kita ini pada posisi 10 dari bawah. Bukan 10 besar dari atas atau peringkat 10 besar dari atas, tetapi 10 dari bawah Bapak Ibu. Dari 80 negara. Kita masuk dalam kategori yang paling rendah itu Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak Indonesia juga masih rendah dalam hal berliterasi. Nah, dari itu semuanya, maka perlu ada upaya yang harus dilakukan pemerintah, Bapak Ibu. Melalui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti adalah Gerakan Literasi Nasional, GLN. Di Gerakan Literasi Nasional, Bapak Ibu semua, ini mencakup gerakan literasi keluarga atau disingkat GLK,
gerakan literasi sekolah GLS, dan kemudian gerakan literasi masyarakat atau GKM. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, orang Indonesia sendiri sebenarnya bukan tidak bisa membaca Bapak Ibu. Bukan. Masyarakat Indonesia sudah bisa membaca ya. Jadi masyarakat Indonesia, orang Indonesia bukan tidak bisa membaca, melainkan Bapak Ibu, orang Indonesia belum biasa Bapak Ibu. Belum biasa untuk membaca. Orang Indonesia juga belum suka membaca buku. Belum suka membaca buku Bapak Ibu. Orang Indonesia juga belum biasa mengelola informasi Bapak Ibu. Orang Indonesia belum memanfaatkan hasil bacaannya, apa yang dia baca, untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik dirinya sendiri, sosial, masyarakat, atau bangsa. Cerminan dari bahasa Indonesia Bapak Ibu bisa dilihat sekilas ya dari gambar berikut Bapak Ibu. Kalau dilihat di bagian atas ya, ada sedikit sekali ya persentasenya ya Bapak Ibu ya. Ketika mungkin berada di gerbong kereta api atau mungkin sedang menunggu dan sebagainya, aktivitasnya tidak digunakan dengan membaca, tetapi mungkin ada yang melamun, ada yang tidur atau yang lainnya. Berbeda dengan negara lain Bapak Ibu, seperti Jepang, Korea, dan negara-negara maju lainnya. Sementara Bapak Ibu kalau dilihat anak-anak kita, orang Indonesia ya, siswa kita juga sering membaca di HP. Tetapi apa yang mereka baca? Berapa menit mereka bertahan untuk bacanya itu? Apakah mereka sedang berliterasi sesungguhnya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa jika literasinya rendah Bapak Ibu, ini akan menjadi ladang hoax Bapak Ibu. Dengan literasi yang rendah, kita mudah sekali untuk ya menyimpulkan sesuatu yang tidak benar. Kemudian kita sebarkan dan sebagainya. Bapak Ibu, ternyata orang Indonesia ya membaca berita itu sebenarnya tidak sampai dari 1 menit Bapak Ibu. Sama seperti halnya mungkin baca sebuah berita dan sebagainya di laptopnya atau mungkin di gadgetnya Bapak Ibu. Apakah itu tab atau HP-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu semua, tujuan dari gerakan literasi nasional sebenarnya adalah menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dalam langkah pembelajaran sepanjang hayat Bapak Ibu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini yang kemudian menjadi tujuan dari gerakan literasi nasional. Dan ini juga sebagai upaya Bapak Ibu untuk menjawab kondisi dan menghadapi tantangan memajukan literasi bangsa. Maka pemerintah telah menggalakkan program gerakan literasi nasional yang sedianya sudah dimulai Bapak Ibu sejak tahun 2016 yang lalu. Ranah dari gerakan literasi nasional sendiri seperti yang sebelumnya sudah kita terangkan Bapak Ibu, terdiri menjadi 3. Gerakan literasi sekolah dengan mengintegrasikan ya kegiatan di kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan juga masyarakat. Kemudian di gerakan literasi keluarga, yaitu dengan penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga. Anggota keluarga bisa saling memberikan teladan dalam melakukan literasi di dalam keluarga dengan berbagai macam variasi kegiatan. Sementara Bapak Ibu di gerakan literasi masyarakat dilakukan dengan penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat,
perluasan akses terhadap sumber belajar, dan juga perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, literasi dalam pendidikan ya bisa kita lihat pada skema seperti ini Bapak Ibu, di keterampilan abad 21 seperti yang disampaikan sebelumnya Bapak Ibu, bahwa keterampilan di abad 21 ini diperlukan hal yang paling dasar, yang paling pokok, yaitu literasi dasar, kompetensi, dan juga karakter. Sekolah literasi nasional sejatinya adalah melibatkan, menggabungkan, atau mengekspresikan 3 hal ini Bapak Ibu. Literasi dasar, kompetensi, dan juga pembangunan karakter siswa, guru, warga sekolah. Yang diharapkan nantinya di akhir dari program ini Bapak Ibu, sesuai dengan literasi dalam pendidikan, yaitu hasil akhir literasi adalah kecakapan hidup atau life skills. Bersaing dan bersanding dengan negara lain. Siswa kita, guru-guru kita mampu untuk bersanding dengan negara lain Bapak Ibu dalam hal literasi, dalam hal peningkatan pendidikan. Dan di akhirnya Bapak Ibu, tentu saja dengan kecakapan hidup atau keterampilan life skill tersebut ya, kemudian dengan bersaing dan bersanding dengan negara lain Bapak Ibu, maka di akhir dari literasi, peningkatan literasi ini Bapak Ibu, yaitu kepada peningkatan kesejahteraan. Budaya literasi merupakan prasyarat kecakapan hidup abad 21 Bapak Ibu. Itulah yang perlu diintegrasi dan dikolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan sekolah literasi nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang bernama Forum Indonesia Menulis untuk berupaya membangun budaya literasi dengan berfokus pada sekolah terlebih dahulu. Pemecahan masalah Bapak Ibu berkaitan dengan indikator GLS yang belum mencapai standar ini, maka perlu dilakukan melalui berbagai hal sebagai berikut tahapannya. Yang pertama dengan menganalisa permasalahannya, kemudian memberikan solusi, dan terakhir menyusun rencana tindak lanjut apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seperti kita tahu Bapak Ibu bahwa strategi literasi adalah terbagi menjadi 3 bagian, baik sebelum membaca, selama membaca, maupun sesudah membaca. Bapak Ibu, program organisasi penggerak Sekolah Literasi Nasional Forum Indonesia Menulis bersama dengan Kemendikbudristek ini merupakan implementasi Bapak Ibu dari Merdeka Belajar episode keempat. Dan ini sesuai dengan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dan Forum Indonesia Menulis sendiri adalah organisasi masyarakat yang terpilih Bapak Ibu dari 135 ormas di Indonesia. Kemudian ini merupakan salah satu inovasi jurus Indonesia. Dan POP sendiri Bapak Ibu, program ini sejatinya diharapkan memberikan dampak hasil belajar siswa. Bagi Bapak Ibu yang masih belum juga memahami apa itu Sekolah Literasi Nasional, Sekolah Literasi Nasional sendiri adalah program pembudayaan literasi di lingkungan sekolah. Bapak Ibu. Sekali lagi, Sekolah Literasi Nasional adalah program pembudayaan literasi di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, murid, maupun juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, pembudayaan literasi. Menjadi sebuah pertanyaan, literasi seperti apa yang mau diinginkan dan bagaimana? Bapak Ibu, literasi dalam konteks program ini adalah kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan mengakses informasi secara cerdas Bapak Ibu semua.
Tiga hal ini menjadi konteks dalam program organisasi penggerak ini. Bapak Ibu, secara detail, tiga hal ini, yang pertama berkaitan dengan kemampuan membaca, Bapak Ibu. Yang dapat diadakan di sini adalah peningkatan kemampuan membaca, baik kepala sekolah, guru, dan murid di sekolah. Kemudian kemampuan menulis di sini, adik, Bapak Ibu semua, yaitu peningkatan kemampuan menulis. Peningkatan kemampuan menulis kepala sekolah, guru, dan murid. Dan kemudian Bapak Ibu, kemampuan mengakses informasi secara cerdas di sini adalah peningkatan kemampuan mengakses informasi secara cerdas kepala sekolah, guru, dan juga murid, Bapak Ibu semua. Jika kita lihat dari tujuan besar, ya Bapak Ibu, tujuan dari program organisasi penggerak sekolah literasi nasional ini adalah itu, Bapak Ibu. Baik, tujuan program yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta membaca dan menumbuhkan rasa cinta menulis. Menumbuhkan rasa cinta membaca dan menulis, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dalam diri pendidik terhadap literasi itu sendiri. Tujuan program ini yang ketiga, yaitu agar guru dan siswa produktif dalam menghasilkan karya buku. Dan tujuan program yang keempat, yaitu meningkatnya kemampuan literasi siswa dalam mendukung keberhasilan. Yang kelima, terlaksana kegiatan-kegiatan literasi di lingkungan sekolah yang menumbuhkan kreativitas dan karakter yang baik. Inilah 5 tujuan akhir dari program Sekolah Literasi Nasional ini, Bapak Ibu semua. Dalam program organisasi penggerak ini, Bapak Ibu akan melalui 3 fase pendidikan, Bapak Ibu. 3 fase tersebut adalah kalbar menulis, kemudian kelas, dan yang ketiga adalah kelas berkarya atau kalbar berkarya. Sehingga Bapak Ibu semua, di akhir dari program kegiatan POP, diharapkan Bapak Ibu semua, baik kepala sekolah maupun guru yang terlibat dalam peserta Sekolah Literasi Nasional ini, membuahkan 3 karya di sekolahnya. Yang pertama, buku antologi karya guru literasi. Siapa guru literasi? Guru literasi adalah Bapak Ibu semua, peserta Sekolah Literasi Nasional yang mengikuti kegiatan SLN ini sampai dengan selesai di bulan Agustus, Bapak Ibu. Buku antologi karya guru literasi ini berisikan antologi, tulisan 3-4 lembar, tulisan Bapak Ibu semua, yang digabungkan menjadi satu buku, menjadi karya antologi ya guru literasi kelas B Pengkayang. Jadi sejumlah 51 orang guru yang tergabung dalam program ini akan menulis 3-4 halaman, Bapak Ibu, yang mekanismenya akan dibantu oleh para mentor. Dan buku tersebut, ya, tulisan-tulisan tersebut akan diramu menjadi sebuah buku antologi. Kemudian di tahap yang kedua, Bapak Ibu juga akan membuahkan buku antologi karya guru di sekolah. Ini bagi Bapak Ibu yang berprofesi saat ini atau pada saat ini menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu ya kepala sekolah mengikuti program ini, Bapak Ibu nanti akan membuat proyek untuk mengumpulkan Bapak Ibu tulisan dari guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Masing-masing 3-4 halaman yang kemudian nanti digabungkan menjadi sebuah buku antologi. Dan ini menjadi buah karya Bapak Ibu. Buah karya
guru di sekolah Bapak Ibu semua. Sementara bagi peserta yang saat ini berprofesi sebagai guru, bukan sebagai kepala sekolah, sekali lagi Bapak Ibu peserta guru yang mengikuti program ini, di output akhir kegiatan nanti Bapak Ibu menyusun buku antologi karya siswa. Di buku antologi karya siswa ini yang berisikan masing-masing siswa 3-4 halaman, Bapak Ibu nanti akan melakukan pembimbingan pada siswa untuk menuliskan hasil dari buku atau materi pelajaran yang mereka pelajari. Mekanisme dan sebagainya akan dibantu oleh mentor, sudah disiapkan, sehingga ini akan memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengikuti program ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dari output kegiatan ini nantinya, Bapak Ibu akan mendapatkan 3 buah buku. 1, buku antologi karya guru literasi di kelas B Pengkayang ini, kumpulan dari tulisan-tulisan para guru di kelas B Pengkayang ini. Kemudian yang kedua, buku antologi karya guru, di mana kepala sekolah mengumpulkan karya tulisan guru-guru di sekolahnya. Dan satu lagi merupakan 1 buku antologi yang merupakan buah karya siswa di sekolah yang dikumpulkan oleh peserta yang saat ini menjabat sebagai guru. Untuk siswanya Bapak Ibu bisa kelas 3, kelas 4, atau kelas 5. Silahkan Bapak Ibu bisa dipilih. Dalam prosesnya nanti, program ini memiliki pola pendampingan atau bimbingan sebagai berikut. Mentor memberikan pendampingan atau bimbingan pada mentor ke guru literasi. Guru literasi yang siapa? Guru literasi yang kepala sekolah. Dan juga mentor memberikan bimbingan atau pendampingan kepada guru literasi yang saat ini menjabat sebagai guru. Jadi peserta kepala sekolah dan peserta guru nanti akan mendapatkan pendampingan atau bimbingan dari mentor. Setelah itu, para kepala sekolah dan para guru kemudian melakukan pembimbingan kepada warga sekolah. Jika guru, maka dia memberikan bimbingan kepada murid. Dan bila pesertanya adalah kepala sekolah, memberikan bimbingan kepada guru-guru di sekolah tersebut. Inilah pola pendampingan atau bimbingan yang akan Bapak Ibu alami, akan Bapak Ibu laksanakan selama program SLN di tahun 2022 ini. Sekolah Literasi Nasional sangat berbeda dengan wisata literasi guru di tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya terdapat 14 pertemuan Bapak Ibu dengan output buku karya Bapak Ibu sendiri, buku Bapak Ibu masing-masing. Namun berbeda di Sekolah Literasi Nasional. Di mana di Sekolah Literasi Nasional program ini hanya dilaksanakan selama 7 kali pertemuan saja Bapak Ibu. Hanya 7 kali pertemuan saja. Dan pelaksanaannya pun dimulai dari hari Sabtu ini sampai dengan hari Sabtu bulan Agustus 2022. Demikian Bapak Ibu, sekilas tentang Sekolah Literasi Nasional. Semoga Bapak Ibu bersemangat dan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Sekolah Literasi Nasional, karena Bapak Ibu nantinya akan berkesempatan untuk mengikuti program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun-tahun berikutnya. Dan kabar gembira Bapak Ibu bahwa di program ini
Bapak Ibu akan menerima sertifikat kelulusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu juga akan diundang dalam grand launching besar-besaran yang akan dilaksanakan di Singkawang dengan menghadirkan tokoh literasi nasional, penggerak literasi nasional yang sudah kita konfirmasi Bapak Ibu sedianya akan hadir nantinya di Singkawang. Demikian Bapak Ibu sekilas dengan saya, karena memang pada saat pendataan itu di kelas B ini dihandle oleh Pak Tripal Setiadi, sedangkan saya sendiri untuk pendataan menghandle di kelas SDA. Baik Bapak Ibu, inilah wujud kami walaupun di dalam dunia maya Bapak Ibu, tapi tidak jauh beda ya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu tidak terkejut, oh ini orangnya Bu Indrawati, oh ini orangnya Pak Tripal. Insya Allah di mana tujuannya di sini adalah untuk kebaikan, mudah-mudahan jadi amal ibadah kita semua Bapak Ibu. Saya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Indrawati Budiarsi, bertugas di SMK 1 Pemangkat Bapak Ibu, tinggalnya di Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Kemudian ikut kegiatan Forum Indonesia Menulis ini dari 2019 Bapak Ibu, sama saya juga sebagai peserta dulunya, sama seperti Bapak Ibu. Pada tahun 2019 bedanya kalau Bapak Ibu ini ditanggung oleh kementerian, kalau kami ini biaya mandiri Bapak Ibu. Mengapa kami mau mengikuti kegiatan menulis ini? Karena Bapak Ibu kami suka belajar. Jadi suka belajar, hobi belajar, pas ada informasi di kelas, WA group, bahwa ada Forum Indonesia Menulis mengadakan workshop, menulis buku sampai terbit. Nah, dari situ jiwa kami terpanggil Bapak Ibu. Selama ini kami hanya menulis di buku harian, buku catatan ya Bapak Ibu ya, dan tidak pernah terbit bukunya. Nah, itu faktor pertama. Kemudian Bapak Ibu, kita menulis juga ini dapat mengembangkan keprofesian kita, keprofesionalan kita, yang bisa mendukung nanti kita bisa naik pangkat Bapak Ibu dengan hasil karya kita itu ya Bapak Ibu ya. Kalau buku yang ber-ISBN mungkin dulu Bapak Ibu sudah dijelaskan berdasarkan pedoman 4, buku ber-ISBN itu nilainya 3. Kemudian kalau PTK itu nilainya 4 diseminarkan, tapi Bapak Ibu alangkah baiknya kalau PTK ini bisa selesainya 3 bulan ya Bapak Ibu karena penelitian. Kalau buku 1 minggu pun bisa kita menyelesaikannya kalau memang kita fokus di situ. Tapi kalau PTK tidak bisa Bapak Ibu karena kita menggunakan siklus. Siklus itu terdiri dari 3 pertemuan atau 2 pertemuan, terdiri dari 2 atau 3 siklus baru selesai. Nah, barulah pengolahan data dan segala macam diseminarkan dan segala macam, barulah dapat nilai poin 4. Tapi kalau buku yang beri SBN tidak Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu, sebulan, atau beberapa hari ini sudah bisa dicetak. Nah, inilah yang membuat jiwa-jiwa kami terpanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini tahun 2019 Bapak Ibu, Forum Indonesia Menulis ini bekerja sama dengan Kementerian Kemendikbudristek, yaitu dia adalah sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang literasi Bapak Ibu. Nah, mereka dipercayakan untuk membuat suatu program. Pertama itu adalah wisata literasi guru Bapak Ibu. Apa wisata literasi guru? Ya macam Bapak Ibu rasakan tahun lalu, di mana guru itu membuat buku antologi dan buku pribadi. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi untuk itu Bapak Ibu perlu ada yang mendampingi, perlu mentor, perlu coach. Jadi Bapak Ibu dengan kegiatan tersebut kami terpanggil. Dari angkatan 22 di Sambas kami dipanggil, sekitar ada 3 orang yang dipanggil untuk dijadikan mentor. Nah, mentor ini Bapak Ibu melalui proses juga, tidaklah langsung duduk seperti ini, tidak ada prosesnya Bapak Ibu. Ya tentunya ada trainingnya ya Pak Ibu, gimana supaya kita bisa mendampingi Bapak Ibu bisa menyelesaikan naskah-naskah sesuai dengan program organisasi penggerak. Nah, Bapak Ibu, saya rasa perkenalan singkat saya seperti itu. Mudah-mudahan kalau ketemu saya dimanapun, tegurlah saya, sapalah saya. Ya jelas, mungkin saya karena ramai ini beribu nih Bu, tahun lalu berapa juga jumlahnya, sapa dulu atau saya kenal saya dulu yang menyapa Bapak Ibu. Menulis, yaitu menulis antologi
yaitu dengan topik guru dan literasi. Nah, apa saja yang harus ditulis Bapak Ibu? Yang pertama adalah di sini. Bapak Ibu, kemarin tahun lalu sudah membuat kerangka ISBN ya Bapak Ibu ya. Nah, kerangka ISBN ini terdiri dari judul, nama penulis, sinopsis, kata pengantar, daftar isi, dan profil penulis. Nah, pada hari ini Bapak Ibu tidak menulis ini. Nah, ini adalah akan Bapak Ibu tulis apabila Bapak Ibu nanti sudah mengintervensi guru untuk kepala sekolah, jadi harus ada ISBN-nya. Bapak Ibu kepala sekolah yang membuat hasil karya guru. ISBN-nya dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian untuk siswa, ISBN-nya ini dibuat oleh guru peserta yang ada hari ini, yang ada di kelas kita. Jadi bukan kepala sekolah, tapi guru mengintervensi siswa yang ada pada hari ini. Ya Bapak Ibu ya, paham? Kalau ISBN untuk Kalbar menulis, ini Bu Indrawati yang buatnya nanti. Nah, kalau di kelas B, Pak Tripal yang bikinnya nanti. Jadi Pak Tripal menentukan judul utama, judul pokok di depan buku. Kemudian nama penulisnya bisa dituliskan nama Bapak Ibu yang ikut atau menulis bagian saja. Atau menulis guru-guru dan kepala sekolah SDB Kabupaten Bengkayang. Ini nama penulisnya nanti. Atau Pak Tripal rajin masukkan nama Bapak Ibu semua. Boleh di sini. Kemudian sinopsis ini adalah intisari dari isi buku. Isi antologi Bapak Ibu. Nah, intisari. Bu, slide-nya enggak jalan kayaknya nih, Bu. Memang belum dijalankan, Belum, Pak. Nah, belum jalan. Belum jalan. Kayaknya saya Ibu baca yang mana, pikir saya kan. Kok slide-nya enggak jalan. Ya, sinopsis ya Pak ya, sinopsis. Nanti ini Bapak Ibu yang bikin. Kalau pelak sekolah bikin ini untuk 10 guru. Kalau guru yang ada di sini bikin untuk 50 siswa, jadi membuat ISBN. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini, untuk Kalbar menulis Ibu Indra dan Pak Tripal yang membuat ISBN-nya, masing-masing kelasnya nanti. Nah, sinopsis, ya Bapak Ibu, kalau yang ikut WLG tahun lalu, insya Allah pasti tahu, kata pengantar, kemudian daftar isi buku dan profil penulis. Nah, profil penulis ini, Bapak Ibu, bisa menceritakan tentang kondisi guru-guru Bapak Ibu di sekolah, profilnya boleh, atau pilih salah satu aja, atau profil pelak sekolah, dan itu juga dengan guru. Enggak nampak, Bu, enggak kelihatan. Apanya sayang? Belum. Materi, Bu. Oh, belum ya? Belum, masih di membuat kerangka ISBN. Ya Bu ya? Ya. Nah, ini ada 6 poin. Ada judul, ada nama penulis, ada sinopsis, kata pengantar, daftar isi, dan profil penulis. Saya terangkan sekali lagi Bapak Ibu, untuk buku Kalbar menulis, SDB Pak Tripal yang buat kerangka ISBN ini. Kalau SDA Bu Indra. Nah, kemudian 10 guru nanti yang menulis naskah di sekolah Bapak Ibu, kepala sekolah yang membuat ini, kerangka ISBN. Nah, kemudian guru yang ada di sini menulis ISBN untuk siswa 50 nanti. 50 siswa dia yang membuat ISBN-nya. Tetap kami dampingi Bapak Ibu. Tetap didampingi. Ingat Bapak Ibu, di sini melibatkan semua warga sekolah. Kalau ada yang tidak ngetiknya tidak lancar, apa bisa minta bantu dengan operator sekolah atau guru-guru yang lain, itu boleh Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir ini susah dulu, insya Allah pasti bisa. Baik, nah ini baru ganti nih. Nampak slide saya Bapak Ibu? Masih yang tadi Bu, guru Belum, Bu, masih menulis. guru Kalbar menulis. Gimana? Masih Ini? guru Kalbar menulis Masih slide-nya. yang tadi Bu. Oh, tar, saya ini kan. Masih gua ini nampak? Belum berubah. Sudah jalan. Nah, ya nampak. Nah, ini aja ya, pakai begini aja ya. Nah, tadi yang ISBN kelihatankah? Yang membuat kerangka ISBN? Tidak, Bu, Belum, makanya saya Bu. tanya Ini tadi, Bu, baca yang mana? Tadi saya tanya. Apa itu, Bu? Nah, ini kelihatan ya? Sudah, Bu, sudah. Nah, insya Allah Nggak nanti kelihatan. Bapak Ibu, insya Allah nanti PPT ini akan kita bagikan di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu fokus saja melihat, insya Allah nanti akan kita bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang
mengulang materi yang telah disampaikan. Nah, ISBN-nya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk hari ini Bapak Ibu praktek menulis. Nah, praktek menulis. Gimana Bu Indra? Topiknya adalah guru dan literasi. Rasa-rasanya Ibu Indra udah nge-share dah outline atau kerangka tulisan. Benar Bapak Ibu? Untuk guru dan literasi? Saya sudah ada share di grup ya. Sudah, Bu. Apakah sudah di otak-atik pertanyaan itu? Belum Ibu, karena dikira kemarin itu hanya Bu. untuk guru. Untuk guru dan kepala sekolah yang ada di grup. Bu. Guru Masih dan belum selesai, Bu. Ya, nanti hari ini. Ntar Bu Indra jelaskan dulu ya. Kalau itu kan share-share aja, tidak ada penjelasan. Kalau hari ini Iya. penjelasannya ada. Nah, praktek menulis hari ini topiknya adalah guru dan literasi. Nah, di mana guru atau kepala sekolah akan menulis seputar pemahaman, impian, serta apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah mereka. Nah, itu yang ditulisnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk menulis ini? Ya tentunya kita harus ada outline atau kerangka supaya tulisan Bapak Ibu itu terarah. Nah, terarah. Jadi kita harus ada outline. Nampak ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti apa outline-nya? Ya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kemarin ya Pak Ibu. Nah, seperti apa kerangka penulisannya? Nah, di sini. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang literasi? Kalau Bapak Ibu water block, maksudnya tidak ada bisa berpikir, Bapak Ibu buka Google aja. Apa sih literasi itu? Ini masih bisa nih Bu, ngambil di Google. Nah, jadi Bapak Ibu tahu, literasi adalah ini. Kemudian paragraf kedua, pertanyaan kedua, seberapa penting literasi dalam pendidikan lingkungan sekolah menurut Anda? Nah, ini masih umum juga pertanyaannya, berapa penting gitu kan? Jadi Bapak Ibu kembangkan di paragraf kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi literasi di lingkungan sekolah Anda. Ini sudah menjurus ke sekolah Bapak Ibu. Jadi beda antara sekolah satu dengan sekolah lain. Ini tidak bisa sama. Kerangkanya sama, tapi gaya bahasanya beda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kondisi literasi di lingkungan sekolah Anda? Nah, ini dijawab Bapak Ibu pertanyaannya. Ini nanti jawabannya adalah paragraf ketiga. Kemudian yang keempat, outline keempat, kebutuhan literasi apa yang sangat mendasar dan masih jauh dari harapan. Nah, ini kebutuhan literasi seperti apa, Bu? Di sekolah Bapak Ibu. Dan masih jauh dari harapan. Anak-anak tuh masih sulit membaca, masih malas membaca, dan segala macam. Itu bisa dikembangkan. Mengapa? Nampaknya dari mana? Ya, nampaknya anak masih banyak yang kurang tahu tentang ini. Karena kurang literasi, seperti itu. Kemudian paragraf kelima Bapak Ibu, pertanyaannya, apa harapan Anda akan literasi di lingkungan sekolah Anda? Kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan? Literasi, bahwa ini harus begini, adanya ini, adanya itu adalah suatu harapan, khususnya yang berkaitan dengan literasi. Kemudian masih berkait bagaimana kondisi ideal literasi di lingkungan sekolah yang Anda harapkan. Yang ideal seharusnya begini, literasi yang baik begini. Nah, supaya anak menjadi karakternya bagus, misalkan sebelum mulai pelajaran, kalau sekolah Islam, misalkan terapkanlah membaca Asmaul Husna, itu juga literasi Bapak Ibu. Asmaul Husna sebelum masuk kelas, atau yang sekolah lain boleh, bacaan-bacaan lain boleh. Jadi anak itu banyak sekali manfaatnya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, apa peran dan strategi yang menurut Anda bisa dilakukan oleh semua kalangan untuk meningkatkan budaya literasi sekolah? Bagaimana strateginya? Nah, itu tadi bisa membiasakan begini, anak harus begini, anak harus setor bacaannya begini, sebelum memulai pelajaran, gilirkan namanya, misalkan seperti itu. Kamu baca apa tadi, Nah, seperti itu bisa Bu dikembangkan nanti. Kemudian paragraf ke-7, kontribusi apa yang ingin Anda berikan sebagai guru untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah? Nah, kira-kira kontribusi seperti apa? Nah, yang Bapak Ibu harapkan ini dikembangkan, ini bisa menjadi paragraf 7. Dari 7 ini Bapak Ibu, nanti Ibu Bapak buat
menjadi minimal 3 halaman, maksimal 4 halaman. Kalau Bapak Ibu tidak bisa terpikirkan hanya tulisan semua, bisa ditampilkan foto. Foto itu ukurannya 3 kali 10, vertikal 3, horizontal 10. Nah, itu ukuran foto yang boleh ditempel Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya dikasih keterangan, entah apalah kegiatan literasi di kelas lah atau apalah. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil dari lain, Bapak Ibu tuliskan sumbernya. Tapi kalau secara langsung tuliskan aja keterangannya, itu foto. Jadi Bapak Ibu tidak usah pikir banyak-banyak, tampilkan foto, tulis sedikit-sedikit, nah selesai dengan 4 lembar. Berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan 1 naskah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mekanisme penulisan. Seperti apa sih mekanisme penulisan? Nah, di sini Bapak Ibu ya, tahapan yang bisa diterapkan untuk memudahkan dalam penyelesaian tulisan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bingung. Bapak Ibu tidak pikir berat-berat. Bagaimana caranya Bu Indra? Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempersiapkan penulisan dengan mengikuti sistematika penulisan. Ini juga udah saya share di grup. Bahwa yang digunakan adalah program Microsoft Word. A4 kertasnya, batas marginnya adalah 333, atas bawah samping kanan, kiri kanan 3 semua. Ini di pengaturan layout ya Bapak Ibu ya. Kemudian font hurufnya yaitu Times New Roman atau Cambria 12, ukuran 12. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ukuran 12. Kemudian spasi antar baris ini ada di paragraf ya Bapak Ibu ya, di paragraf 1,5. Kemudian Bapak Ibu membuat minimal 3 halaman, maksimal 4 halaman. Jangan sampai 10, kebanyakan, kasihan ke tahun yang lain nanti. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini yang pertama disiapkan supaya Bapak Ibu tidak kewalahan. Nah, kemudian tahapan yang kedua, Bapak Ibu menulis judul. Judul, bukan topik ya Bapak Ibu. Kalau topik kan guru dan literasi. Judul itu ditulis di atas sekali. Misalkan literasi di sekolahku. Nah, atau membaca indah, judulnya seperti itu. Oleh titik 2, nama Bapak Ibu jangan lupa kasih titelnya. Kasih titel. Kemudian di bawah nama Bapak Ibu cantumkan apakah Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Kalau guru SDN berapa? Kalau kepala sekolah SDN apa? Gitu, seperti itu. Ini bagian atas. Ini terakhir nulisnya pun tidak masalah. Nah, tapi kalau rajin tulislah udah, gitu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menulis paragraf pertama yang tadi pertanyaan 1. Apa yang Anda pahami tentang literasi? Itu paragraf pertama. Kemudian menulis paragraf kedua. Pertanyaan kedua, seberapa penting literasi dalam pendidikan atau lingkungan sekolah menurut Anda? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian paragraf ketiga dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kondisi literasi di lingkungan sekolah Anda? Nah, ini nanti akan Bapak Ibu tulis hari ini. Kemudian menulis paragraf keempat dengan pertanyaan keempat, kebutuhan literasi apa yang sangat mendasar dan masih jauh dari harapan. Nah, ini Bapak tulis paragraf keempat. Kemudian paragraf kelima, pertanyaan kelima yang tadi Bapak Ibu. Apa harapan Anda akan literasi di lingkungan sekolah Anda? Bagaimana kondisi ideal literasi di lingkungan sekolah yang Anda harapkan? Ini Ibu Bapak Ibu jelaskan. Kemudian paragraf ke-6, pertanyaan ke-6. Apa peran dan strategi yang menurut Anda bisa dilakukan oleh semua kalangan untuk meningkatkan budaya literasi? Sedangkan paragraf ke-7, yaitu pertanyaan ke-7 tadi Bapak Ibu. Kontribusi apa yang ingin Anda berikan sebagai guru untuk meningkatkan budaya literasi? Nah, ini Bapak Ibu kembangkan. Kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Tidak. Sebelum saya mempersilakan Bapak Ibu praktek, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Nah, seperti ini Pak. Nanti yang di atas tulis tengah-tengah ya Pak ya. Judulnya apa, namanya siapa, apa
Apakah Bapak Ibu ini guru atau kepala sekolah? Topiknya enggak usah ditulis lagi, kosongkan aja. Ini topik hanya untuk pengingat saja. Pak Ibu. Bapak Ibu tinggal menjawab pertanyaan. Ya boleh Bu Risa, silakan. Ini Bu, kalau ini kan untuk kepala sekolah yang sekarang kita tulis itu kan masing-masing ya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana kalau untuk yang guru nantinya Bu? Apakah dengan topik yang sama juga? Sama. Beda. Ini guru dan kepala sekolah hari ini. Yang Ini peserta? peserta kepala sekolah dan guru. Hari ini menulis ini. Gitu. Jadi kalau untuk guru yang di sekolah nanti berbeda gitu. Ada lagi materinya, beda. Dia topiknya itu guru dan pembelajaran di era digital. Ada contohnya, jadi tidak usah susah, tinggal di gaya bahasanya dibedakan aja. Ada outline-nya juga. Itu juga dengan siswa, jadi tidak susah Bu. Tidak susah. Kalau guru yang bilang susah karena belum kita senggol, belum kita belai gitu Bu ya, jadi tetap pasti susah, apalagi tidak pernah nulis ya Bu ya. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah, insya Allah. Bisa? Ya sayang. Silakan yang lainnya. Ini harus selesai hari ini Bu. Bagaimana? Untuk penulisannya apa harus selesai hari ini atau ada tenggang waktunya? Kita coba Bapak tulis dulu sampai jam 4 lah ya, sampai jam 4 nanti Pak, Bu, Ya. jam 3. Jam 3 Bapak Ibu istirahat 15 menit karena bagi yang muslim itu akan melaksanakan sholat. Jadi yang muslim pun tidak apa-apa istirahat juga. Istirahatnya boleh sambil ngetik atau boleh sambil ngetik atau apa terserah. Yang non muslim silakan beribadah. Jam 3 Teng, ingatkan saya ya Bapak Ibu ya. Berarti jam 4 harus selesai nih Bu. Insya Allah selesai nanti ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu. Soalnya yang kemarin 10 lembar. Jangan lupa. Belum diotak-atik sama sekali itu Pak. Jangan lupa kumpulkan ke Pak Tripal ya Pak ya. Oh, Pak Tripal bukan ke Ibu ya? Pak Tripal. Bu Indra di kelas A nanti. Oh gitu. Oke, Kelas makasih. A. Ya. Bagi-bagi kerjaan Pak ya. Pak Tripal langsung. Selain Bu Risa dan Bapak Okto, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan. Sebelum Bapak Ibu, saya suruh mulai praktek. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, langsung praktek nih. Langsung nulis nih Bapak Ibu. Tapi itu nggak usah dimatikan ya Bapak Ibu. Dikecilkan aja. Tapi tetap Bapak Ibu on. Ininya tetap on. Zoom-nya. Bisa? Ada. Ya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Saya Ibu Istina. Ya, Bu Istina, silakan Bu Istina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya ingin bertanya masalah sudah Ibu harus menentukan tema. Jadi judulnya apa harus khusus gitu. Ini kan mengembangkan membaca gitu di sekolah saya kan Bu. Jadi tujuan tulisan saya tuh harus membaca gitu yang dikembangkan. Apakah seperti itu? Ibu judulnya beda dengan topik Bu. Jadi nanti Ibu judul tersendiri. Kira-kira sudah ada nyimpan judul belum? Ada Bu, literasi di sekolahku. Itu mantap sekali Bu. Literasi di sekolahku. Itu bisa judul Bu. Ya. Teknologi digital ya, abad 21 ini, yaitu literasi, numerasi, dan juga karakter. Nah, di sekolah literasi ini Bapak Ibu, seperti yang tadi dijelaskan, Bapak, ini adalah program pembudayaan aktivitas literasi di sekolah, di lingkungan sekolah, dengan melibatkan warga sekolah seperti peserta didik yaitu murid, guru, kepala sekolah, dan juga tenaga pendidikan, guna mendukung keberhasilan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Nah, membangun budaya literasi di sekolah ini agar berdampak pada hasil belajar. Sebentar Bapak Ibu, ada yang mengganggu di sini. Baik. Nah, bertujuan untuk meningkatkan Bapak Ibu motivasi dan semangat warga sekolah dalam berliterasi. Dan ini yang juga menjadi penting yaitu menjadikan warga sekolah produktif berkarya. Bapak Ibu. Kita lihat bahwa warga sekolah ya dengan tidak adanya program, biasanya ada 1-2 orang saja yang berkarya, yang lainnya biasanya pasif begitu ya. Ada yang naik pangkatnya cepat, ada yang bertahun-tahun, belasan tahun mungkin ya tidak naik pangkat. Nah,
Mudah-mudahan ini menjadi budaya yang baik sehingga seluruh warga sekolah itu produktif, tidak hanya gurunya tetapi juga siswanya. Kemudian juga mengondisikan lingkungan fisik sekolah tersebut menjadi sekolah yang ramah literasi, Bapak. Dan menjadikan kelas sebagai lingkungan akademik yang literat dan AKM dan survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan di Indonesia melalui kegiatan POP SLN 2022 ini adalah cermin dari gotong royongan itu, Bapak Ibu, di mana organisasi masyarakat, ya, Forum Indonesia Menulis itu bersama-sama, ya, Bapak Ibu, ya, dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memajukan pendidikan di Indonesia melalui program POP Sekolah Literasi Nasional tahun 2022 ini. Dan harapannya ini menjadi sebuah gerakan Kalbar Menulis, ini menjadi sebuah kelas berkarya dan kelas membaca cerdas. Dari ketiga ini, Bapak Ibu, outputnya adalah dua ya Bapak Ibu ya. Satu, di Kalbar Menulis Bapak Ibu menuliskan antologi karya peserta di kelas ini. Dan yang kedua adalah buku antologi. Kalau misalkan kepala sekolah, maka buku antologi guru-guru. Kalau peserta di sini Bapak Ibu guru, maka antologi buku siswa yang Bapak Ibu selesaikan. Nah, bagaimana mekanismenya di jenjang SD ini Bapak Ibu saat ini berada di jenjang SD. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua kriteria peserta di sini. Ada Kepsek, kepala sekolah ya, dan juga ada guru. Kepsek memberikan bimbingan pada 10 guru untuk membuat naskah. Sehingga kalau dihitung 10 kali 4 ya, menjadi 40 halaman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan guru? Guru membimbing muridnya ya, ini bukan siswa tapi siswa ya, sebanyak 50 orang untuk membuat resensi buku. Apa itu resensi buku? Siswa dibimbing untuk membuat sebuah simpulan atau tanggapan ya dari apa yang mereka baca. Apa yang mereka baca, Bapak Ibu bisa mendorong mereka mencoba untuk menanggapi atau menuliskan kembali rangkuman materi yang mereka pelajari pada hari itu, atau pada pekan itu, atau pada bulan itu. Buku apa? Bisa buku IPA, buku IPS, atau buku tema apa? Bukan tema 1, tema 2, tema 3, seterah Bapak Ibu ya. Yang jelas Bapak Ibu memberikan kemudahan bagi siswa untuk membuat resensi bukunya. 50 siswa. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, kita bahas Bapak Ibu, bagaimana yang kepala sekolah dan bagaimana yang guru. Yang pertama Bapak Ibu, ini untuk yang kepala sekolah. Jika kepala sekolah mendapatkan 5 orang guru saja berada di sekolah itu, maka guru tersebut menulis 2 naskah Bapak Ibu. Setiap naskahnya 3-4 halaman. Jadi kalau 2 naskah, dihitung saja Bapak Ibu berapa jumlahnya. Kemudian jika kepala sekolah mendapatkan hanya 3 guru saja, maka guru tersebut menuliskan 3 naskah Bapak Ibu. Dan jika kepala sekolah tidak mendapatkan guru untuk menulis, maka kepala sekolah diperbolehkan untuk fokus kepada siswa dengan sebanyak 50 siswa. Pak, apakah harus guru? Tidak. Bapak Ibu bisa mendorong tata usaha ya di sana, mungkin juga petugas keamanan, penjaga sekolah. Apakah mungkin? Mungkin Bapak Ibu. Silahkan. Bagaimana dengan guru? Jika Bapak Ibu saat ini sebagai guru di sekolah tersebut, ya, jika di satu SD hanya ada kepala sekolah saja, maka hanya fokus ke 50 siswa. Maaf, ini masih kelanjutan dari tadi ya. Dengan membuat resensi. Jika di satu SD tersebut hanya 1 guru sasaran saja, hanya fokus ke 50 siswa membuat resensi. Jika di satu SD guru hanya membimbing 25 siswa, maka siswa membuat 2 resensi. Yang totalnya nanti adalah tetap 50 ya Bapak Ibu ya. Oke.
Sehingga kepala sekolah dengan kepala sekolah dan satu guru masing-masing membimbing 10 guru ya, nanti akan menghasilkan 20 naskah. Kemudian ini yang untuk SMP ya, ini untuk SMP. Kita lompat saja. Oke, kita lompat saja. Bagaimana jika dalam proses kegiatan sekolah literasi nasional ada peserta atau sasaran Kepsek atau guru mengalami kendala dalam menulis antologi? Bapak Ibu, jawabnya bagaimana? Bapak Ibu, prinsip gotong royong mari kita terapkan, yaitu saling memotivasi, saling membantu untuk menyelesaikan tulisan agar sekolah literasi nasional tercapai 100% Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ikhlas bekerja dengan tulus, semakin pantang menyerah, bersinergi untuk mengkhususkan POP Sekolah Literasi Nasional 2022 ini.